Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi yunzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang paling indah saat ini, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, motivasi kita untuk mengisi bulan-bulan Ramadan ini sampai pada akhirnya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas upaya dan usaha kita. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang disampaikan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengembangkan Islam. Pas berada di atas mimbar, pada saat itu mimbarnya ada 3 tangga. Pada saat dia naik mimbar pertama, dia mengucapkan amin. Tangga kedua, dia juga mengucapkan amin. Tangga ketiga, begitu pula mengucapkan amin. Maka pada saat itu para sahabat dan jamaah itu ingin mengetahui apa yang terjadi. Di depannya tidak ada yang melihat untuk berkomunikasi dengan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dilihat, tidak ada yang mendekat pada saat itu. Maka begitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, maka para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mendekat dan mereka bertanya, "Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi tadi ini? Kok berkalimat mengaminkan? Tangga pertama mengaminkan, tangga kedua mengaminkan, dan tangga ketiga juga mengaminkan. Apa gerangan yang terjadi wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami tidak ada yang tahu, tidak berkomunikasi dengan siapapun, semua dalam keadaan hening." Maka baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yaitu ada 3 pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada beliau, yaitu disuruh beliau untuk mengaminkan, tetapi yang berdoa adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kalau ini terjadi, orang yang berdoa atau makhluk yang berdoa adalah makhluk suci, kekasih Allah, tunduk kepada perintah Allah, tetapi disuruh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat pastikan bahwa jangankan Nabi mengaminkan, kita saja yang di bawah bumi ini, ketika kita mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan oleh para kiai, para ulama, kadang-kadang itu adalah mustajab dan langsung kita terima daripada balasannya. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan yang pertama yang disampaikan oleh doa yang pertama disampaikan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pertama, bahwa wahai kaum muslimin, wahai Muhammad, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan dari malaikat Jibril. Wahai Allah, jangan kau terima puasanya, ibadah solatnya, ibadah zakatnya, dan ibadah-ibadah lainnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang terjadi saat ini kadang-kadang sangat memilukan. Coba kita saksikan di panti jompo sana, tidak sedikit ternyata masih ada anaknya yang sukses untuk meraih kehidupan dunia, tetapi tidak mampu membiayai, tidak mampu memelihara daripada orang tuanya. Padahal kita tahu darah daging yang mengalir di dalam dirinya adalah darah daging daripada kedua orang tuanya. Keberhasilannya adalah keberhasilan daripada orang tuanya. Pada saat itu, pada saat masih kecil dan seterusnya, begitu dia jaya, begitu dia berhasil, begitu dia menggenggam kehidupan dunia yang sedikit sekali diberikan oleh Allah, dia lupa orang tuanya. Maka inilah yang dia doakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Jangan kau terima puasanya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Satu. Doa yang kedua yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabiullah Muhammad SAW adalah, wahai Allah, jangan kau terima puasanya, ibadahnya, amalan solehnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ciri-ciri istri yang durhaka kepada suaminya? Bisa kita saksikan, lebih tinggi tensi bicaranya daripada suaminya, lebih banyak bicaranya daripada suaminya, malah suaminya dia jadikan babu di rumah. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai para ibu, para kaum muslimah, agar memperhatikan ini, karena ini adalah doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, sekalipun kita sebagai istri, pejabat di kantor, punya kehidupan yang lebih baik daripada suami, sekalipun suami tidak ada pekerjaannya, tetapi tetap sebagai pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin daripada seorang istri. Makanya itu apapun kehidupannya harus diperlakukan sebagai pemimpin daripada rumah tangga. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril yang juga diaminkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, wahai Allah, jangan kau terima puasanya, jangan kau terima ibadahnya, jangan kau terima zakatnya, jangan kau terima amal solehnya orang-orang yang memutuskan silaturahmi antara sesamanya. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang memutuskan tali silaturahmi ini hanya persoalan sepele. Kadang-kadang persoalan anak kecil, kesalahpahaman anak kecil, maka berlanjut kepada kedua orang tuanya. Padahal dalam agama ketika berselang pendapat antara satu dengan yang lain, antara tetangga dengan tetangga, maka Islam mengajarkan cukup 3 hari. Setelah itu sudah harus saling menyapa antara satu sama lain. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah solat kita, ibadah tarawih kita, ibadah puasa kita, ibadah zakat kita, ibadah amal soleh lainnya, agar kita tidak merugi, tolong diperhatikan 3 hal pokok ini. Jika diantaranya kita tidak melaksanakan ini, maka sia-sia daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Saya kira mungkin ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.